Sore pun berganti malam. Kami mulai menutup tenda dan istirahat di dalam. Saat ini kami sudah berada di ketinggian 3061 mdpl. Tak heran jika angin di sini berhembus seperti badai. Udara dingin pun terasa menusuk tulang. Padahal kami sudah memakai sleeping bag dan double sheet pada tenda. Tidak sesuai dengan rencana yang subuh betul harus bersiap muncak, kami bangun sekitar setengah 6 pagi. Mengingat subuh tadi masih terdengar badai dan kami melanjutkan tidur. Perjalanan dimulai. Trek kali ini berasa memanjakan kaki. Pemanasan, pikir kami. Kami tetap berjalan pada ritme biasa, walaupun jalur pendakian dipenuhi turunan dan minim tanjakan. Puluh menit kemudian sampailah kami di lapangan kotak. Sebenarnya lapangan kotak adalah tempat yang recommended untuk camp sebelum nanjak ke Arjuna. Kenapa? Karena tempatnya relatif luas. Lalu kenapa kita kemarin camp di Lembah Lengkean? Karena kemarin bener-bener udah capek banget dan kehabisan energi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar beberapa menit kemudian, tibalah kami di pertigaan yang menghubungkan jalur kami dengan jalur Tretes dan jalur menuju puncak. Belok kiri adalah alas Lalijiwo, yang konon katanya bila terlalu capek, maka pikiran tidak fokus akan tersesat di dalam hutan tersebut. Dan jikalau memang tersesat, maka sebaiknya berhenti terlebih dahulu. Lalu lepas semua pakaian dan pakai kembali dalam keadaan terbalik. Konon katanya, hal tersebut dipercaya orang sekitar ketika tersesat. Pada jalur ini memiliki medan dengan trek yang sangat curam dan miring. Disinilah aku dan teman-teman berkali-kali break, karena memang seberat itu. Ketika dalam keadaan seperti ini, dalam hatiku selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa dan memohon pada Arjuna untuk menghantarkanku pada puncaknya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Selain trek yang curam dan miring, medan ini benar-benar licin, sehingga membuatku terpleset berkali-kali. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dan lebih fokus ketika melewati medan di trek ini.
Nah, sampailah kita di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Adalah kawasan makam beberapa pendaki yang hilang. Jadi ada cerita seru nih teman-teman. Konon pernah ada pendaki yang membuka tenda di wilayah tersebut untuk bermalam sebelum menuju puncak. Ketika malam hari, ia dikejutkan dengan suasana gaduh di luar tendanya. Pendaki itu pun melihat sebuah pasar yang sangat ramai. Ia berkeliling pasar dan membeli sebuah jaket, lalu kembali ke tenda. Ketika terbangun di pagi hari, kawasan sekitar tendanya sepi, bahkan tidak ada bekas pasar sedikit pun. Jaket yang dibelinya masih ada, namun uang kembalian yang diberikan oleh pedagang pasar tersebut berubah menjadi daun. Bener-bener mind blowing banget ya. Nah, di sebelah kanan terdapat, aku nggak tahu ya sebenarnya itu candi atau apa. Pokoknya di sana tuh banyak banget benderanya. Kupikir di sana itu puncak, ternyata bukan, masih di balik bukit ini. Finally, we are on the top of Arjuna Mountain. Woohoo! Demi apapun, gak nyangka banget bisa berada di tempat ini. Jujur dari awal Mas Sander bilang, kita bakal ke Arjuna Welirang. Aku gak langsung mengiyakan, penuh keraguan. Bukan karena cerita mistis yang sering ku dengar, tapi karena I know Arjuna bukan gunung sembarangan. Ketinggiannya mencapai 3000 mdpl, plus medannya berat banget. Kalau boleh bilang, ini tuh gunung paling berat yang ada di Jawa Timur. Dan aku bener-bener terharu banget bisa berada di atas ini. Dia pakai sedotan. Galer guys. Batat baik Oh ya teman-teman, puncak Arjuna dinamakan Puncak Ogal Agil karena batu di puncak ini jika dilihat dari bawah seperti bergoyang atau ogal agil jika tertiup angin. Bongkahan batu-batu berbagai ukuran tersebar di puncak ini. Jadi kita harus tetap fokus dan berhati-hati jika tidak ingin terpleset dan terjatuh. Demi apapun teman-teman, pemandangan dari atas sini tuh bener-bener parah kerennya. Dari sini kita bisa melihat 2 kabupaten, kemudian ada Gunung Kembar 1 dan 2, lalu Gunung Welirang yang selalu mengeluarkan asap belerangnya, dan dari kejauhan kita bisa melihat gagahnya Mahameru. Gunung Arjuna ekstrim. Setelah berfoto-foto dan menikmati sejenak puncak yang ekstrim ini, kami pun turun. Serius gak pernah kepikiran dan terlintas di kepalaku bakal bisa di atas ini. Karena bagiku Mahameru tuh udah cukup amazing buat aku. Speechless banget masih. Mungkin banyak teman-teman yang tanya soal pernah nggak sih kak ngalamin kejadian mistis, aneh, dan menakutkan ketika di gunung? Jawabannya, alhamdulillah sejauh ini selama mendaki belum pernah aku mengalami hal demikian. Padahal teman-teman ya, saat ini aku mendaki Arjuna ini, keadaan aku sedang haid atau menstruasi. Nah, inilah teman-teman pentingnya kita menata hati dan niat awal sebelum melaksanakan pendakian. Jadi teman-teman jangan pernah sedikit pun punya niatan buruk dan melakukan hal buruk ketika mendaki gunung. Karena pasti banget imbasnya ke kita sendiri. Alam bakal marah ke kita. Jadi sebisa mungkin ya, hindari banget kata-kata kotor, perbuatan dilarang yang merusak alam, dan sifat sombong.
Jadi kalau dari awal niatan kita udah baik, pasti alam bakal membantu kita untuk menikmati keindahannya dan membawa kita ke puncaknya. Oke, ganteng. Oke, ganteng ya. Dan gantengnya piye le? Selek tok iki ganteng. Utang kuluwe. Tekan di lur. Surga. Ayo dari mana? Dari mana? Ini sih masak sih. Kesel deh aja digomong kamu deh. Kesimpulan dan tips mendaki Gunung Arjuna via Sumber Berantas atau Cangar. Yang pertama, perjalanan pendakian Gunung Arjuna via Cangar atau Sumber Berantas jika langsung dari start menuju puncak memakan waktu kurang lebih sekitar 12-13 jam untuk mencapai puncak Gunung Arjuna atau puncak Ogalagil. Yang kedua, pilihlah hari yang baik untuk mendaki ke sana. Usahakan jangan musim hujan, karena medannya memiliki trek yang menguras fisik karena sangat licin. Dan yang ketiga, lakukan latihan fisik selama seminggu dan sebelum hari H. Yang keempat, persiapkan tim pendakian. Usahakan ada yang sudah pernah mendaki ke sana, dan jangan lupa siapkan secara detail perlengkapan yang akan dibawa, plus estimasi logistiknya juga ya tentunya. Yang kelima, jangan sepelekan keselamatanmu. Pakailah sendal atau sepatu gunung dan jangan lupa bawa mantel untuk antisipasi. Yang keenam, jangan melanggar peraturan, pantangan, dan jangan buang sampah sembarangan di gunung. Yang ketujuh, jangan lupa selalu berdoa. Oke teman-teman, jadi ini adalah last part dari seri pendakian Gunung Arjuna Welirang via Sumber Berantas atau Cangar by EKRT Channel. The next, kita bakal hiking ke gunung mana lagi ya? Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terus follow Instagram aku @eka_rt.
See you on the next trip and salam lestari.